Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai teks persuasif. Teks persuasif. Nah, pernahkah kamu mau terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal positif persuasif. Itu berarti pula teks persuasif bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang itu sangat penting kamu kuasai, misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Coba kita perhatikan teks berikut. Nah, di sini ada teks misalnya, terus terang saya merindukan template yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah. Nah, bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan pamer bawang merah, bawang mewah, mengubur kasih, hingga lupa. Tapi kita harus semangat Keindonesiaan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan era Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotnya tak sempat menyaksikan template-nya. Nah, secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan. Nah, jadi teks di atas digolongkan ke dalam teks persuasif karena teks tersebut berisi ajakan atau bujukan. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis. Jadi pengertian dari teks persuasif itu apa? Nah, teks persuasif itu merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, dan membujuk pembacanya. Juga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan. Tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulis. Nah, mengenai penulis suatu topik, maka kita tidak jarang dalam teks persuasif ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut. Nah, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, jadi isi dari teks persuasif itu apa? Ada argumentasi, ada fakta, dan ajakan. Ajakan dalam teks persuasif. Nah, di sini ada tersurat dan tersirat. Tersurat itu apa? Tersurat yaitu ajakan tersurat, yaitu yang disampaikan secara langsung. Sedangkan tersirat ajakan yang tidak disampaikan secara langsung. Jadi pembaca harus memahami keseluruhan isi ajakan untuk dapat memahami. Contohnya nih, kalau tersurat ada katanya, ada harus, hendaknya, sebaiknya. Nah, sedangkan tersirat tersembunyi di balik pernyataan. Selanjutnya, untuk menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, kita lihat contoh ya. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, mereka juga sering mengkonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi. Salah satu upaya menjaga kesaluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, teks tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Jadi kita bisa membuat kesimpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni bahwa agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan simpulan? Nah, simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu. Misalnya, teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan kesimpulan untuk tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan. Lalu bagaimana sih kita kalau membuat langkah-langkah penyimpulan dalam teks persuasif? Nah, ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Kedua, mencatat bagian-bagian penting. Ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Dan keempat, merumuskan simpulan akhir. Selesai anak-anak. Nah, itu ya untuk pembahasan kita mengenai teks persuasif. Nah, selanjutnya yaitu tugas latihan. Kalian kerjakan tugas latihan di kegiatan 7.1. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kutipan teksnya.
Nah, di sini ada teksnya ya. Lalu kalian kerjakan soal-soalnya. Lalu juga kalian kerjakan di kegiatan 7.3. Hanya yang bagian A-nya saja. Ibu tugasnya ada di mana? Tugasnya ada di buku paket. Itu ya, jangan lupa materinya ditulis dan tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.